dengan aku, Anggi Angelina. Kali ini kita akan membahas tentang rujukan atau kita sebut dengan aturan rujukan. Nah, kita akan membahas tentang rujukan. Rujukan itu merupakan materi yang membahas tentang apa yang kita butuhkan. Misalnya nih, kita membahas tentang politik, maka materi ataupun referensi yang kita butuhkan yaitu tentang komunikasi Aristoteles contohnya. Lalu yang kedua, perbandingan antara argumentasi kita dan juga data-data yang ada. Lalu yang ketiga merupakan memperkuat argumentasi kita. Karena adanya data-data yang telah mendukung, maka argumentasi kita pun dapat diyakinkan dan dapat diambil oleh pikiran. Karena banyaknya pengambilan referensi ataupun rujukan, terjadinya sebuah plagiarisme. Plagiarisme merupakan pengambilan sebuah referensi di mana seseorang tersebut menjadikannya sebagai hak milik mereka. Padahal seharusnya apabila kita mengambil sebuah rujukan, seharusnya kita mencantumkan referensi tersebut sebagai pertanda penghargaan terhadap referensi tersebut. Mengapa terjadinya plagiarisme? Yang pertama yaitu sengaja tidak direferensikan karena mereka tidak mau atau mereka menganggap kalau misalnya itu argumentasi mereka dan tidak ingin orang lain tahu bahwasanya argumentasi itu mereka ambil dari referensi lain. Lalu yang kedua, mereka tidak sengaja ataupun mereka tidak tahu harus mencantumkan ataupun wajib mencantumkan referensi yang mereka ambil. Lalu yang tiga, tidak sengaja mencantumkan referensi atau kita katakan bahwasanya mereka tidak sengaja mengambil referensi yang ada. Berdasarkan dokumentasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem Harvard atau yang biasanya ada juga American Psychological Association atau kita sebut dengan APA. Lalu yang kedua ada sistem tradisional. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tentang sistem rujukan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang sistem tradisional. Ada beberapa tentang sistem tradisional. Yang pertama yaitu consecutively, yaitu ibid. Ibid diambil dari bahasa Latin ibidem yang artinya di tempat yang sama. Lalu yang kedua ada intervensi, yaitu opsi yang diambil dari bahasa Latin opere citato yang artinya di tempat karya tulis tersebut. Dan selanjutnya ada non consecutive, yaitu loquicited atau kepanjangannya dari bahasa Latin loco citato yang artinya pada karya tulis tersebut. Contoh yang telah saya terangkan pada PPT ialah RR Niti Baskara. Judulnya yaitu Perangkap Penyimpanan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi Jakarta YPKIK 2009 halaman 22. Nah, ibid merupakan di tempat yang sama, maka kita hanya membuat sebuah halamannya saja, tidak perlu mengulang kembali kata-kata dengan menulis ibid dengan judul halaman selanjutnya yaitu halaman 49. Lalu kepada loquicited yaitu penulis karya tersebut, maka kita hanya membuat nama karya tersebut Niti Baskara Loquicid. Selanjutnya tempat tersebut yaitu Niti Baskara Opsid 2009 halaman 45. Nah, kita membahas tentang catatan akhir. Biasanya catatan akhir digunakan oleh pengguna sistem Harvard. Selanjutnya pada catatan akhir penulisan pada volume dan nomor dihapuskan sehingga hanya ditulis nomornya saja, dan begitu juga pada nama pengarang yaitu pada nama awal hanya inisial saja. Contohnya Wijaya K, Philips M, dan Syarif H 2002. Pemilihan sistem penyimpanan data skala besar Jurnal Informatika Indonesia volume 1 nomor 3 serat halaman 132 sampai 140, di mana K sendiri merupakan inisial huruf depan. Selanjutnya tidak ada penulisan volume, begitu dengan penulisan halaman. Lalu ada contoh lainnya Wijaya, Philips, dan Syarif O, Sid, PP 132 sampai 140, di mana PP itu merupakan kertas ataupun halaman. Di mana kalau misalnya halamannya hanya satu saja seperti halaman 132, maka P-nya hanya satu. Namun apabila halamannya ada dua, maka PP-nya juga harus ada dua. Selanjutnya, di mana pada penulisan daftar
sistem Harvard dan sistem tradisional, saya akan membandingkan beberapa contoh sistem Harvard dan juga sistem tradisional. Yang pertama sistem tradisional, contohnya Boring Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1999 halaman 10. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, IPIT merupakan persamaan tempat, maka kita hanya menulis IPIT, halaman 23. Lalu selanjutnya, Boris Keraf, Opsit, halaman 8. Dan yang terakhir, Boring Keraf, Opsit. Lalu contoh pada sistem Harvard yaitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan menjadi pekerjaan migran di negara maju. Tulis oleh Turner 1979. Nah, pada contoh yang saya jelaskan sangat nampak sekali perbedaannya, di mana sistem Harvard menggunakan IPIT, Opsit, begitupun Opsit. Sedangkan pada sistem Harvard pada teks di mana hanya menggunakan Turner dan penggunaan pada penulisan dan juga tahun. Masuk materi yang terakhir yaitu tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ada terbagi tentang daftar pustaka buku, daftar pustaka jurnal, daftar pustaka web, daftar pustaka makalah individu, dan lain-lain. Di mana daftar pustaka terdiri atas rincian yang lengkap terhadap rujukan. Contohnya ada nama barang, tahun, penerbit, kotanya, dan lain-lain. Contoh nih, Daly, J. Speedy, S. N. Jackson, D. 2004 Nursing Leadership, L. Silver, Saynet, 10.4.2. Lalu, di mana Daly, Speed, and Jackson itu merupakan penulisnya, di mana pada penulisan nama sekali lagi saya ingatkan nama depan berada di akhir sedangkan nama akhir dibuat di awal. Selanjutnya ada tahun yaitu tahun 2004. Nursing Leadership merupakan sebuah nama perusahaan, lalu ada penerbitnya dan begitu selanjutnya. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka jurnal, contohnya Aspinal E. 2008, Aceh, Election and the Possibility of Which Austral Policy, Forum sampai dengan Jepang, halaman 107, diakses pada 20 September 2009. Dimana di sini Aspinal E merupakan nama penulis pada nama aslinya E. Aspinal, karena nama awal penulis kita dibuat inisial. Lalu Aceh merupakan sebuah tempat penerbitnya, judulnya Election and the Possibility bla bla bla. Lalu terdapat volume yaitu volume 6 dan ada halaman 1-7. Saya ingatkan sekali lagi, penggunaan P1 digunakan pada penggunaan halaman hanya satu saja, sedangkan penggunaan PT yaitu